Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik. Dan topik ini tidak kalah menarik dari topik yang sebelumnya saya pernah bahas. Guys, tetap ikutin terus ya, simak terus. Nah, sekarang kita langsung mulai saja topik apa yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Nah, untuk topiknya sendiri saya akan membahas tentang bagaimana kita belajar bersyukur dan tidak menjadi orang yang sombong melalui 5 jari tangan kita. Sebenarnya ada 10 ya, 5 jari sebelah kanan dan 5 jari sebelah kiri. Tetapi saya akan menggunakan 5 jari sebelah kanan saja sebagai contoh nanti ya. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Jadi kita sebagai manusia itu kadang kalau sudah mendapatkan satu jabatan atau satu posisi yang tertinggi dibandingkan dengan kawan-kawan kita atau misalnya tim kerja kita, nah itu kita akan secara tidak langsung itu merasa sombong, merasa kita yang paling benar atau merasa kita yang paling mengetahui semua-semuanya dibandingkan dengan teman-teman kita yang di bawah kita begitu. Nah, kemudian kadang kalau kita melihat misalnya teman-teman kita atau adik-adik kita yang misalnya nasibnya mereka lebih bagus dari kita, nah itu kadang kita kecewa, maksudnya kita menyalahkan diri sendiri, kadang kita menyalahkan keluarga kita, bahkan kita menyalahkan sang pencipta. Nah, makanya dari itu saya akan memberikan pelajaran yang tentunya sangat memberikan manfaat juga kepada hidup saya dan hidup kawan-kawan yang lagi menonton. Nah, seperti begitu. Jadi bukan cuma orang-orang yang misalnya kerja di kantoran atau misalnya punya jabatan yang lebih tinggi, tetapi kita yang sebagai masyarakat biasa atau misalnya pekerjaan kita contohnya misalnya jadi guru, ya PNS itu kan standar, misalnya guru atau mungkin yang lebih tertinggi lagi misalnya kita menjadi seorang pengusaha yang sukses, bisa membeli apapun yang kita mau. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kadang rasa sombong. Rasa sombong kita tuh kadang lebih tinggi ya, maksudnya tidak kayak saya ini posisinya sudah bagus, kalian tuh anak-anak kecil. Nah, itu sangat banyak sekali yang terjadi ya kasus begitu. Nah, kemudian kita lihat misalnya contoh di kampus. Misalnya di kampus atau di sekolah, misalnya ada teman-teman kita yang mendapatkan juara ya. Mendapatkan juara 1, juara 2, atau mungkin juara 3. Kemudian posisinya kita tidak mendapatkan ranking atau tidak mendapatkan juara. Itu kadang kita kecewa, kita marah, aduh Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti begini ya? Kenapa saya tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kepintaran seperti yang teman-teman lain dapatkan begitu ya? Jadi kadang seperti begitu, kita kayak tidak mensyukuri, tidak menyadari begitu bahwa sebenarnya setiap manusia yang diciptakan di dunia ini tuh mempunyai talenta atau keunikannya masing-masing. Misalnya contoh, ketika misalnya ada teman kita yang jago matematika, belum tentu dia itu jago misalnya olahraga atau jago dalam mata pelajaran kimia atau misalnya fisika. Jadi semua orang itu dilahirkan dengan talenta. Itu yang makanya orang biasa sampaikan bahwa manusia kita tuh sebagai manusia tuh unik begitu, memiliki keunikan yang berbeda-beda dengan porsi ukuran yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Misalnya contoh, kita melihat seorang penyanyi. Kenapa sampai penyanyi itu berjumlah banyak? Maksudnya tidak jumlahnya satu tetapi penyanyinya banyak, karena itu suaranya itu memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya Noella dari Papua ya contohnya. Nah, Noella ini suaranya itu jenis suara atau jenis vokalnya itu berbeda dari misalnya Maria Sandi atau Agnes Monica. Nah, seperti begitu. Kalau misalnya kita lihat dari satu talenta.
Tapi ini kan sangat jelas bahwa kita dilahirkan ini dengan kita membawa talenta kita masing-masing begitu. Istilahnya kayak tanggung jawab yang memang kita harus kerjakan, yang memang kita harus asah lagi biar lebih matang. Nah, seperti begitu. Kemudian kadang kalau kita melihat teman-teman kita atau keluarga kita yang seperti yang tadi saya sampaikan, mempunyai jabatan bagus, atau setiap bulannya teman kita dikirimin uang misalnya 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Nah, kadang kita ini kayak iri begitu, kita iri. Kadang kita menyalahkan Tuhan, kadang kita tidak mensyukuri itu semua. Nah, makanya dari sini saya ingin memberikan gambaran agar bagaimana kita itu dapat bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Bahkan yang belum kita miliki sekalipun kita harus belajar untuk bersyukur, untuk tetap bersyukur. Nah, kemudian kita akan belajar juga bagaimana agar kita menjadi manusia yang tidak sombong. Seperti begitu. Jadi kita masuk saja langsung. Nah, pada saat kita memarahi seseorang atau kita membenci seseorang atau kita tidak menyukai seseorang, nah itu kadang kita menunjuk jari tengah ya. Contohnya misalnya fuck you atau fuck, itu kan jari yang biasanya ditunjuk adalah jari tengah. Tetapi begini kawan-kawan, pada dasarnya kita sebagai manusia itu posisinya itu kita adalah jari tengah ini. Kita, baik saya maupun kawan-kawan sekalian yang menonton, itu kita sebagai manusia kita ada di jari tengah ini. Inilah kita sebenarnya. Nah, kita ini adalah jari tengah. Ketika misalnya kita lagi berada di posisi terendah atau terbawa, atau kita tidak mampu untuk berada satu tingkat atau setingkat dengan teman kita, maka posisi jari kita tuh seperti begini nanti. Begini. Jadi seolah-olah kita itu paling rendah begitu. Jadi kita itu ada ada orang lain, ada teman kita mungkin, atau ada sahabat kita, atau ada orang yang kita tidak kenal yang memiliki posisi paling atas begitu. Sedangkan kita nih posisi paling terakhir, maksudnya paling rendah, sehingga kadang kita tuh tidak pede. Tadi saya sampaikan itu, bahkan memarahi Tuhan, bahkan kita menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan lagi. Nah, itu ketika misalnya kita posisinya seperti begini. Tetapi ketika misalnya kita posisinya sudah begini, otomatis ada yang di bawah kita paling tinggi, sedangkan ada teman-teman kita misalnya, atau ada adik-adik kita, atau ada orang-orang yang kita tidak kenal. Nah, posisi mereka tuh di bawahnya kita atau rendah, sedangkan kita ini yang tertinggi. Itu yang tadi seperti saya sampaikan, kadang kalau kita sudah berada di posisi yang tertinggi itu kita sombong. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita mampu untuk membeli kamera atau mampu untuk membeli laptop, sedangkan kita lihat di bawah ini, ini orang-orang kecil nih tidak bisa apa-apa ini mau beli HP saja ini susah, mau beli, jangankan HP yang Samsung, anggap saja beli beli kamera Nokia biasa itu aja setengah mati. Nah, kadang kita tuh menjadi orang yang egois, orang yang sombong. Ketika misalnya posisinya kita tuh Tuhan angkat di atas, atau Sang Pencipta tuh angkat kita di posisi yang paling atas ini. Kadang yang tadi saya sampaikan, kita meremehkan keadaan, atau mungkin meremehkan orang lain, menjatuhkan orang lain, karena kita merasa kita posisi ini sudah di atas. Tetapi kadang bumi itu berputar. Nah, itu kata orang itu, bumi selalu berputar. Ada kalanya kita di bawah, paling rendah, paling di bawah.
Makanya orang biasa bilang di atas langit masih ada langit. Nah, itu istilah agar kita tuh tidak menjadi manusia yang sombong. Karena kita posisi ini adalah berada di tengah-tengah. Jadi di atas langit masih ada di atas langit masih ada langit. Ya jangan sombong begitu. Di atasnya kita tuh masih ada orang-orang yang lebih hebat, yang lebih pintar, yang lebih mampu dari kita begitu. Jadi ya seperti begitu. Kalau kita mau belajar mengenai hidup ini ya, lihat jari tengah kita. Posisi kita tuh di jari tengah. Jadi ya jangan merasa sombong. Ketika misalnya dalam hal keuangan. Misalnya ada satu keluarga ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Ada yang punya ekonomi itu lebih tinggi. Maksudnya pendapatan per bulannya itu lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, atau bahkan berkatnya juga tuh lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kadang kita sombong kalau kita sudah berada di atas. Kalau perekonomian kita itu tidak ada masalah, kadang kita sombong, kita melihat orang-orang yang tidak mampu, itu kita sombong. Dan contoh 5 jari yang tadi itu berguna juga kita pelajari untuk misalnya contoh ketika misalnya kita mendapatkan seorang pacar ya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kita sudah memperlakukan pacar kita dengan baik, kita sudah memperlakukan dia dengan baik, dengan tulus, bahkan kita mencintai dia dengan apa adanya. Tetapi ketika misalnya si cowok itu tidak merespon setiap tenaga yang kita berikan kepada dia, guys, jangan kecewa dengan hal itu. Karena ingat, semesta juga dia maha melihat dan maha mengetahui. Jadi tidak perlu kita menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan siapapun dengan keadaan yang kita alami saat ini. Jadi untuk kawan-kawan yang lagi nonton pada kesempatan hari ini, jangan patah semangat ketika misalnya kalian ditinggalkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang memang kalian mencintai mereka, tetapi cintanya tuh tidak tidak berimbang atau tidak seimbang begitu. Itu jangan patah semangat, tetap semangat, tetap berkarya dengan talenta yang kalian punya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalian tetap fokus, tetap bekerja, tetap semangat, dan jangan iri atau jangan membanding-bandingkan. Misalnya, wah ini pasangan ini lebih bagus ya, langgeng, sudah lama tidak bertengkar atau apa. Itu jangan menilai jangan membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan yang kita jalani. Karena setiap proses hidup yang kita jalani, setiap manusia itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda, atau jalan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing orang itu sudah ditentukan jalurnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan kisah percintaan kita dengan orang lain. Ya guys, kalian tetap semangat ya. Misalnya kalau kalian jatuh cinta sampai misalnya berulang kali, sampai 3 kali, atau sampai 4 kali, sampai 10 kali, kalian belum juga mendapatkan cinta sejati kalian, belum juga mendapatkan pasangan hidup kalian, tetap semangat. Dan ya jangan lupa untuk berdoa juga menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tetap fokus dengan kegiatan yang kalian bisa lakukan, tetap produktif dan tetap mengerjakan sesuatu yang positif yang dapat memberkati banyak orang. Seperti begitu guys, tetap semangat. Bagi siapapun yang menonton channel saya, ya kita belajar sama-sama begitu. Kita jangan menjadi seseorang yang sombong, karena seperti yang tadi saya sampaikan, di atas langit masih ada langit. Kadang mungkin kita sekarang posisinya di atas, kita mempunyai semuanya. Apa yang kita beli, kita bisa beli. Apa yang kita inginkan, kita akan dapatkan.
Ya itu mungkin sekarang, tapi belum tentu berapa bulan ke depan kita posisinya sama seperti begitu. Jadi ya kita belajar untuk selalu rendah hati terhadap siapapun. Kadang kalau ya seperti begitu, kalau kita mempunyai berkat yang lebih, ada baiknya kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, atau kepada orang-orang yang lapar, atau kepada orang-orang yang haus, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum. Ya dengan berapapun yang kita miliki, dengan berkat apapun yang kita punya, kita harus untuk memberkati mereka. Karena orang-orang ini kita tidak tahu nanti berapa tahun ke depan mereka akan menjadi seperti apa. Itu kita tidak tahu, karena sang pencipta atau semesta itu dia mampu untuk membolak-balikan status dari seseorang. Jadi ya itu, kita harus belajar untuk bersyukur walaupun posisinya kita tadi di bawah seperti begini, tetap kita bersyukur karena masih ada orang-orang yang tidak mampu dari kita. Tetap kita harus bersyukur karena kita ya ini hidupnya netral begitu, netral. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, netral. Ada orang yang misalnya kita mempunyai laptop, ada orang yang tidak mempunyai laptop. Bahkan kita hanya mempunyai laptop, tetapi ada orang yang lebih mempunyai misalnya lebih dari laptop, itu juga ada. Jadi kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, yang kita miliki ya kita rawat, kita jaga, kita piara, kita bersihkan misalnya yang perlu dibersihkan, seperti begitu. Jadi ya itu, kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Kemudian kita juga harus belajar untuk tidak menjadi manusia yang sombong, karena di atas langit masih ada langit. Dan seseorang yang kita lihat hari ini misalnya statusnya atau ekonominya di bawah, itu nanti hidupnya bisa diputar oleh semesta, nggak tahu itu seperti apa. Jadi seperti begitu guys, mungkin topik saya pada kesempatan hari ini mungkin sampai di sini saja. Nanti kita akan berjumpa di topik-topik yang selanjutnya. Sampai jumpa.